Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana dan para audiens yang dirahmati Allah, berdirinya saya di sini, saya akan sedikit memaparkan isi dari makalah saya yang berjudul Peningkatan Kesejahteraan Umat Melalui Agrowisata. Kehidupan yang sejahtera adalah harapan dan impian dari setiap manusia. Dalam artian terbebasnya kehidupan dari masalah kegelisahan, kekhawatiran dalam kehidupan sebagaimana sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Namun kenyataannya pada saat ini kita masih terdengar isu-isu mengenai kurangnya kesejahteraan masyarakat dalam jalan kehidupan, sebagaimana sesuai dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, yaitu terjadinya peningkatan kemiskinan yaitu sebesar 3,97% pada bulan Maret tahun 2022. Selanjutnya, definisi kesejahteraan kita ketahui bahwa artinya adalah terbebasnya seseorang dalam ruang lingkup ketakutan, baik itu dari aspek lahiriah maupun batiniah. Selanjutnya, adapun definisi agrowisata adalah kegiatan yang diterapkan oleh para petani untuk mempromosikan hasil pertaniannya sebagai baik itu sebagai ajang edukasi maupun sebagai destinasi rekreasi. Selanjutnya, adapun konsep kesejahteraan perspektif Al-Quran tercantum dalam Quran surah Al-Quraisy ayat 3-4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Artinya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Quran surah Al-Quraisy ayat 3-4. Nah, berdasarkan konsep kesejahteraan perspektif Al-Quran ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir bahwa ada beberapa indikator kesejahteraan seseorang, yaitu yang pertama, ketenangan seseorang dalam melakukan ibadah, yang kedua, kecukupan dalam hal ekonomi, yang ketiga, adanya keamanan dan kenyamanan seseorang dalam menjalankan kehidupan. Selanjutnya, adapun upaya dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui agrowisata, pertama adalah melalui dukungan pemerintah. Nah, di sini pemerintah mengambil andil, misalnya mengadakan seminar, sosialisasi, training kepada masyarakat dalam proses beragrowisata. Selanjutnya, pihak pemerintah juga memberikan dukungan seperti menyediakan lahan, lokasi yang strategis untuk proses beragrowisata. Selanjutnya, ada juga upaya mengoptimalisasi penggunaan media sosial untuk proses pemasaran. Nah, dari upaya ini, misalnya kita memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan usaha agrowisata, misalnya kita memposting foto-foto agrowisata di Facebook, di Instagram, di TikTok misalnya. Oke, selanjutnya bekerja sama dengan investor. Selain mendapat dukungan dari pihak pemerintah dan mengoptimalisasi media sosial, ternyata di sini investasi juga dibutuhkan, yaitu dalam bentuk dukungan pemberian dana oleh pihak investor. Baiklah, terima kasih. Sekian paparan saya, kembali kepada Hakim. Baik, silakan Pak Musa untuk kemudian Pak Sabri untuk memberikan pertanyaan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saran dulu ya. Masalah kebahasaan makalah saudara yang ingin saya sarankan, pertama, paham kembali mengenai penataan kalimat dan paragraf. Baik Pak. Kedua, penggunaan tanda baca, khususnya tanda baca dalam makalah ini tanda baca petik dan kata yang harus dipakai pada kata yang harus dimiringkan. Kemudian daftar pustaka. Itu saja untuk usul perbaikan. Baik Pak, terima kasih masa Pak. mendatang. Pertanyaan saya, dalam konsep makalah yang saudara buat, dalam pemikiran saudara sekarang ini kesejahteraan itu sebenarnya apa? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab bahwa berdasarkan pemikiran saya Pak, konsep kesejahteraan itu terbebasnya manusia dari kehidupan, dari kegelisahan, kemelaratan, kekhawatiran Pak. Nah, jadi dalam jalan kehidupan manusia menjalankan dengan tenang tanpa ada gangguan dari manapun, baik itu dari dalam maupun dari luar Pak. Terima kasih Pak. Itu konsep fisik atau konsep psikis? Maksudnya? Kalau menurut saudara ini konsep kesejahteraannya ini, agak yang saudara jelaskan tadi itu konsepnya konsep jasmani atau rohani? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Iya, Pak. Yang saudara jelaskan itu kan rohani dari dia. Iya Pak. Nah, kalau kita bicara tentang upaya meningkatkan kesejahteraan umat melalui agrowisata, kemudian Anda buat 3 tawaran seperti itu, jangan-jangan menjadi senjata bumerang. Kenapa gitu Pak? Mengapa begitu? Karena kesejahteraan menurut suatu kelompok bisa saja berbeda dengan kelompok yang lain. Betul Pak. Nah, bisa saudara jelaskan? Seperti itu Pak. Nah, saya ulangi, kalau 3 tawaran seperti itu bisa saja menjadi senjata bumerang gitu ya, bagi suatu kelompok yang lain gitu. Anda setuju nggak tuh? Kalau mengenai suatu bumerang itu Pak, menurut pendapat saya, bumerang itu terjadi apabila suatu upaya itu tidak terjalin ataupun dijalankan dengan sebagaimana mestinya Pak. Nah, contoh optimalisasi penggunaan media sosial. Contoh paling kecil, saya posting makanan-makanan lezat, menunjukkan kesejahteraan saya. Contoh kecil, menunjukkan kesejahteraan saya gitu kan. Lantas dibaca dan dilihat oleh jagat maya lah kan, tanpa batas gitu. Mungkin ada orang-orang tertentu yang terusik. Jadi kesejahteraan kita belum tentu bisa mensejahterakan orang lain gitu, melalui posting media sosial. Nah, coba bisa dijelaskan Mengenai kita memposting makanan yang kita posting di media sosial, itu sebenarnya juga berdampak membuat orang lain itu berpikir kehidupan kita tuh enak Pak. Ya, jadi kita sebagai manusia seharusnya kalau untuk memposting makanan sebenarnya tidak mungkin Pak. Tapi kan kalau untuk agrowisata ini kita harus berusaha sebagaimana mempromosikan agrowisata itu agar usaha agrowisata kita itu dikenal oleh banyak orang Pak. Tuh. Terima kasih. Yang itu aja Pak. Silakan Pak Sabri. Terima kasih Prof. Apa si KTI
KTIK KTIK 005 ya. Iya Pak. Itu Anda mendapatkan rujukan tentang ayat yang Anda jadikan rujukan tentang kesejahteraan umat perspektif Al-Quran, yaitu pada surah Quraisy ayat 3 sampai 4 itu dari mana? Dari tafsir Ibnu Katsir Pak. Tapi dalam makalah itu nggak ada dituliskan ya? Ada Pak. Ada. Kemudian apakah ada di dalam ayat itu menceritakan apa, atau itu kira-kira standar untuk kesejahteraan umat? Iya Pak. Kemudian Anda menguraikannya dalam beberapa kriteria. Itu rujukannya dari mana? Dari Al-Quran tafsir juga Pak. Boleh Anda ceritakan sedikit tentang kecukupan dalam hal ekonomi? Bisa Pak. Ya. Baiklah, maksud dari kecukupan ekonomi adalah Allah telah memberikan makanan kepada manusia dan untuk terhindar dari kelaparan. Melalui pembahasan tersebut dapat kami simpulkan bahwa mewujudkan kehidupan yang memiliki tingkat kesejahteraan yang baik adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan manusia, baik itu dari aspek pangan, sandang maupun papan. Maka dari itu apabila tiga aspek itu sudah terpenuhi, maka kehidupan manusia bisa dikatakan sejahtera Pak. Terima kasih Pak. Salah satu di antara upaya untuk meningkatkan kesejahteraan itu adalah dengan memanfaatkan lahan kosong. Iya Pak, betul Pak. Yang Anda maksud ini kan lahan kosong, ini lahan siapa? Lahan orang, lahan pribadi. Sekarang ini lahan kosong itu semuanya kan sudah punya, sudah ada pemiliknya, sudah ada sertifikatnya, sudah ada ya. Dulu gimana? Baik Pak, mengenai lahan kosong yang saya maksud di sini adalah lahan kosong yang dimiliki oleh pemerintah yang kondisinya itu belum diusahakan untuk dibangun suatu usaha Pak. Nah, jadi di sini kita memanfaatkan lahan kosong tersebut agar bisa dioptimalisasi, misalnya dengan membangun proses agrowisata Pak. Terima kasih Pak. Ya. Apa hubungan dengan memanfaatkan lahan kosong itu dengan membuka lapangan kerja? Baik Pak, izin menjawab Pak. Korelasi antara pemanfaatan lahan kosong dengan keterbukaannya lapangan pekerjaan adalah ketika usaha yang dioptimalkan dalam proses agrowisata terjalin dengan baik, maka tentu saja membutuhkan tenaga manusia untuk melancarkan usaha tersebut. Nah, jadi kemungkinan besar membutuhkan tenaga manusia dengan membuka lapangan pekerjaan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Prof, kembali. Baik, masih ada waktu 2 menit. Saya juga menjadi persoalan besar kita melihat ini tafsir ya. Tafsirnya ini tafsir yang diringkas pula lagi, bukan tafsir Ibnu Katsir, tapi yang meringkasnya tafsir Ibnu Katsir. Jadi standarnya itu di bawah lagi. Kenapa Anda menggunakan seperti itu? Jadi berbeda ya Pak, sama apa? Iya. Saya tidak tahu Pak. Makanya Anda harus tahu. Baik Pak, terima kasih Pak. Dan yang kedua, ayat yang Anda mau munculkan itu adalah kesejahteraan manusia. Itu ada jasmani dan rohani. Ada makan, lapar, dan kemudian ketakutan. Itu kan jasmani yang dilambangkan oleh Allah. Cuman agrobisnisnya gimana hubungan antara yang ayat Anda pakai dengan agrobisnis, agrowisata? Yang Anda pakai adalah kesejahteraan jasmani dan rohani ayatnya. Agrowisata itu makanan apa sih? Nah, di mana letaknya yang rohaninya? Izin menjawab Pak. Ya.
mengenai letak kesejahteraan rohaninya itu Pak, ketika agrowisata itu sudah terrealisasikan dengan baik, maka usaha tersebut mampu diimplementasi bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Pak. Apakah orang kaya itu sejahtera? Belum tentu orang kaya sejahtera Pak. Iya. Apakah orang miskin itu sejahtera? Belum tentu juga. Belum tentu Pak. Jadi hubungan ayat dengan agrowisata itu belum ketemu dia. Benang merahnya belum nampak. Oleh karena itu saya melihat bahwa optimalisasi penggunaan media sosial justru ini mau berdagang Anda ini. Bukan untuk kesejahteraan dalam aspek rohani, tapi masih pada peningkatan ekonomi rakyat, tapi bukan kesejahteraan. Itu maka ditanya oleh Pak Musa tadi, sejahtera itu apa? Maka jawabannya jasmani rohani. Nah, jadi untuk yang akan datang, kalaupun Anda terpilih, ini tulisan memang menjadi PR yang luar biasa. Judul juga jangan sampai judul ini terlalu melambung kekinian tetapi tidak paham dengan apa yang dimaksudkan dari apa yang ditulis, kemudian dasarnya tidak jelas dan dampaknya terhadap tulisan ini juga tidak nampak secara keilmiahan. Silakan Anda tutup. Baik Pak, terima kasih. Baiklah, hadirin rahimahullah, sekian paparan makalah yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.